Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita belajar materi vektor. Pada video ini kita akan belajar vektor posisi serta cara menentukan suatu vektor jika koordinat titik pangkal dan titik ujung vektor tersebut diketahui. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, pada video ini kita akan belajar tentang vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Agar teman-teman lebih paham, perhatikan diagram Cartesius berikut ini. Nah, yang disebut dengan pangkal koordinat itu ini, teman-teman. Ya, titik 0,0 atau biasa disebut titik O. Ini adalah pangkal koordinat. Kita ambil suatu titik, misalnya titik A, koordinatnya di sini 4,7. Ingat, vektor posisi itu menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi dari titik pangkal koordinat ini kita tarik suatu vektor menuju titik A. Ya. Maka vektor posisi titik A adalah OA. Ini adalah vektor posisi. Vektor yang kita tarik dari titik pangkal ke titik tersebut. Ini yang disebut dengan vektor posisi. Pada video sebelumnya kita udah belajar cara menentukan vektor jika gambarnya diketahui. Coba perhatikan vektor OA ini, teman-teman. Dari titik O, ini kan ke kanan. Sejauh berapa? 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4. Dan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kanan 4 dan ke atas 7. Jadi vektor OA adalah 4, 7. Atau vektor posisi juga bisa kita beri nama sesuai dengan titiknya. Misalnya vektor posisi titik A berarti nama vektornya adalah vektor A. Vektor A dengan A huruf kecil atau non kapital. Ya, jadi vektor A sama dengan 4, 7. Oke, biar lebih jelas kita ambil contoh lagi. Misalnya titik B di sini koordinatnya adalah negatif 8,3. Vektor posisi titik B berarti kita tarik dari titik O atau dari titik pangkal koordinat terhadap titik B. Ini adalah vektor posisi B. Ya. Vektor posisi B adalah, nah dari O ini dia kan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, kalau ke kiri berarti kan negatif. Kemudian ke atas. 1, 2, 3. Ke atas sejauh 3. Kalau ke atas berarti positif. Jadi vektor posisinya OB sama dengan negatif 8, karena ke kiri berarti negatif, dan ke atas 3, jadi positif 3. Atau karena ini titik B, bisa kita beri nama vektor posisinya adalah vektor B sama dengan negatif 8, 3. Nah, sekarang bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Jika koordinat titik C negatif 2020, 2021, tentukan vektor posisi titik C. Nah, kita kan gak mungkin ya membuat gambar kalau misalnya koordinatnya, absis dan ordinatnya ini sebesar ini. Kebayangkan, gambarnya akan sangat besar, ya. Sampai negatif 2020 dan ini positif 2021. Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Teman-teman perhatikan, vektor posisi OA. Vektor posisi OA ini 4, 7. Sementara koordinat A adalah 4,7. Kemudian vektor posisi B, OB, negatif 8,3 atau negatif 8,3. Dan koordinat B-nya adalah negatif 8,3. Artinya vektor posisi itu sama dengan koordinat titiknya, teman-teman. Cuman dalam bentuk vektor gitu. Jadi jelas, kalau koordinat titik C-nya negatif 2020, 2021, maka vektor posisinya adalah yang ini, cuman dalam bentuk vektor. Jadi OC sama dengan negatif 2020, 2021, sesuai dengan koordinatnya. Gampang ya? Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan suatu vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujungnya. Cara menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Langsung aja contoh soal biar teman-teman paham. Misalnya diketahui titik A koordinatnya 2,3 dan titik B 8,5. Tentukan vektor AB.
Oke, kita buat aja gambarnya biar jelas ya. Titik A 2,3 berarti di sini. Ini titik A 2,3 dan titik B 8,5. Absisnya 8 dan ordinatnya 5. Di sini ya. Ini titik B. Yang ditanyakan adalah vektor AB, berarti pangkalnya di A, ujungnya di B. Jadi kita tarik dari A ke B. Ini adalah vektor AB. Oke, teman-teman perhatikan, vektor AB ini dari sini, dari pangkal itu kan ke kanan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6 dan ke atas 2. 1, 2. Jadi vektor AB-nya adalah 6, 2. Ini vektor AB. Nah, sekarang ada nggak cara menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan titik ujung tanpa membuat gambar? Ada ya. Cara lain selain dengan membuat gambar adalah vektor itu sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Caranya seperti ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita coba menentukan vektor AB ini. Ya, diketahui koordinat A dan koordinat B. Kita gunakan cara ini, teman-teman. Jadi vektor AB sama dengan, ingat, vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Kalau AB berarti ujungnya B, pangkalnya A. Berarti B dikurangi A. Ya. Sekali lagi, vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Kalau AB berarti B dikurangi A. Dan vektor posisi, tadi udah kita bahas, dia sama dengan koordinatnya ya. Jadi vektor posisi B sama dengan koordinat B, 85, cuman dalam bentuk vektor. Dan vektor posisi A sama dengan koordinat A, 23, tapi dalam bentuk vektor. Ini tinggal kita kurangi aja, atas dikurangi atas, bawah dikurangi bawah. 8 dikurangi 2, 6, dan 5 dikurangi 3, 2. Ini adalah vektor AB. Oke, kita coba lagi. Diketahui koordinat titik P negatif 2,5 dan koordinat titik Q 7, negatif 3. Tentukan vektor PQ. Ingat sekali lagi, vektor posisi ujung kita kurangi dengan vektor posisi pangkal. Jadi kalau PQ berarti Q dikurangi P. Vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Vektor posisi Q sama dengan koordinat Q. Ya, 7, negatif 3. Dikurangi vektor posisi P sama dengan koordinat P. Negatif 2, 5. Tapi dalam bentuk vektor. 7 dikurangi negatif 2 itu 9. Negatif 3 dikurangi 5, negatif 8. Jadi vektor PQ adalah 9, negatif 8. Nah, sekarang kita coba beberapa variasi soal yang berhubungan dengan koordinat dan vektor. Contoh 1, diketahui koordinat titik A 8, negatif 3 dan vektor AB sama dengan 3, 7. Tentukan koordinat titik B. Oke, penyelesaiannya kita gunakan sebelah sini, teman-teman. Vektor AB itu sama aja dengan B dikurangi A. Ingat, ujung dikurangi pangkal atau ujung dikurangi awal. Ya, AB berarti B dikurangi A. Nah, di sini kita mencari koordinat titik B. Ya, jadi selain B kita pindah ruaskan. Ya, atau kedua ruas, artinya kedua ruas kita tambah A ya. Atau kalau teman-teman biasa menggunakan kata pindah ruas, oke, kita gunakan kata pindah ruas aja. Jadi AB, negatif A pindah ruas ke kiri. Jadi AB tambah A sama dengan di kanannya B. Atau ini kita tukar posisinya, maka B sama dengan AB tambah A. Dari sini AB-nya udah ada ya, ini AB-nya. Dan ini vektor posisi A itu sama dengan koordinat A. AB-nya 37 dan vektor posisi A-nya sama dengan koordinat A, 8, negatif 3. Ini tinggal kita jumlahkan aja, 3 tambah 8 itu 11, dan 7 tambah negatif 3 itu positif 4. Ini adalah vektor posisi B. Sementara yang ditanyakan adalah koordinat B. Jadi ini belum selesai ya. Kita ubah ini ke dalam koordinat. Maka koordinat titik B adalah, karena ini 11,4 vektor posisinya, maka titik B adalah 11,4. Gampang ya? Kita coba contoh kedua. Diketahui vektor PQ sama dengan 2, negatif 15 dan titik Q sama dengan 5, 2, 3. Tentukan koordinat titik P. Oke, kita gunakan sebelah sini teman-teman. PQ itu sama dengan ujung dikurangi pangkal. Berarti Q dikurangi P. Yang kita cari adalah titik P. Nah, bagian sini negatif P. Ini kita pindahkan ke kiri jadi positif P. Dan Q-nya tetap di kanan. Kemudian positif
PQ ini ke kanan, jadi min PQ. Ya. Jadi dari sini kita masukkan nilai vektornya. Q-nya, ini vektor posisi Q berarti sesuai dengan koordinat Q, 5, 2, 3. 5, 2, 3 dikurangi PQ-nya udah ada, 2 min 1, 5. Ini kita kurangi ya. Jadi P-nya sama dengan 5 dikurangi 2, 3. 2 dikurangi negatif 1 itu 3. Dan 3 dikurangi 5 negatif 2. Ini vektor posisi P. Jadi koordinat titik P-nya adalah 3, 3 min 2. 3,3, negatif 2. Diketahui koordinat titik A 5,2, B-nya negatif 5,1, dan D 7, negatif 2. Jika vektor AB sama dengan vektor CD, tentukan koordinat titik C. Kita gunakan kesamaan dua buah vektor ini, teman-teman. AB sama dengan CD. AB itu berarti B dikurangi A. Ingat, ujung dikurangi pangkal. Dan CD ini berarti D dikurangi C. Ya. B dikurangi A sama dengan D dikurangi C. Yang kita cari adalah C-nya. Jadi C ini pindah ke kiri jadi positif C. D tetap di kanan. B ini ke kanan jadi min B. Dan min A-nya ke kanan jadi positif A. Oke. Nah sekarang tinggal kita substitusi vektornya. D-nya, ini vektor posisi D sama dengan koordinat D 7, negatif 2. Kemudian dikurangi vektor posisi B. Vektor posisi B-nya sama dengan koordinat B, negatif 5, 1. Ditambah vektor posisi A, 5, 2. Jadi C-nya 7 dikurangi negatif 5. Berarti sama aja dengan 7 tambah 5 ya. 12. 12 ditambah 5 itu 17. Kemudian negatif 2 dikurangi 1. Negatif 3. Negatif 3 tambah 2 itu negatif 1. Ini adalah vektor posisi C. Jadi koordinat titik C-nya adalah 17, negatif 1. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh terakhir, contoh keempat. Diketahui koordinat titik P negatif 1, 3,2 dan koordinat titik Q-nya 2,3,5. Jika vektor, ini vektor ya. Jika vektor posisi P adalah P sama dengan vektor QR, tentukanlah vektor posisi R. Oke, kita gunakan yang sebelah sini, teman-teman. Vektor posisi P ini sama dengan QR. QR ini ingat, ujung dikurangi pangkal, berarti R dikurangi Q. Vektor posisi R dikurangi vektor posisi Q. Sementara kita nyari R, berarti yang Q-nya kita pindahkan ke kiri. P tambah Q sama dengan R. Atau kita tukar posisinya jadi R sama dengan P tambah Q. Ya. Jadi vektor posisi R sama dengan vektor posisi P. Sama dengan koordinat P, negatif 1, 3, 2. Negatif 1, 3, 2. Ditambah vektor posisi Q. Sama dengan koordinat Q. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ini kita jumlahkan aja. Jadi vektor posisi R sama dengan negatif 1 tambah 2 itu positif 1. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 5, 7. Ini adalah vektor posisi R. Sesuai dengan yang ditanyakan. Oke. Jadi vektor posisi R adalah 1, 6, 7. Oke, sampai sini dulu pembahasan vektor bagian kedua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.